Tahta indah terukir prasasti, tata krama terlukis abadi. Di tanah ini kita terlahir, langit memanggilnya tanah Nusantara. Halo teman-teman semua, gimana setelah barusan mendengarkan lantunan lagu musik dari Wonderland Indonesia 2 yang dinyanyikan sama Mbak Novia kemarin? Wah, pastinya lagu ini asik banget dan terngiang-ngiang di kepala kita ya teman-teman. Karena ternyata persembahan karya Wonderland Indonesia kemarin menunjukkan betapa kayanya negara kita dari budaya-budaya dan lagu yang sangat enak untuk didengarkan. Dan apa yang sudah kita dengarkan barusan sangat relevan dan relate dengan tema podcast kita kali ini. Sebelumnya, halo, kenalin, aku Salma dan aku akan berbincang seru dengan kalian selama beberapa menit ke depan. Stay tune ya. Jadi teman-teman, kali ini Salma sedang mengikuti podcast challenge di UKM Kependudukan Universitas Jember dengan judul Gotong Royong Bersama Indonesia Cemerlang Penuh Warna. Yeay, jadi ini temanya sangat relate banget dengan kondisi sosial kita saat ini, dimana Salma akan fokus mengulik sosial budaya Indonesia. Gimana sih gotong royong di negara kita, agar kita bisa lebih tahu kalau ternyata negara kita itu sekeren itu loh. Indonesia tercinta, bangsa kita, bangsa yang besar untuk masa depan Indonesia Emas 2045. Nah, sebelumnya kita perlu tahu dulu nih teman-teman, apa sih gotong royong? Pastinya kita udah sejak SD udah sering dong mendengar kalimat gotong royong. Nah, jadi gotong royong sendiri merupakan istilah untuk bekerja sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan sesuai dengan visi misi bersama. Nah, ternyata di Indonesia itu ada loh tradisi unik untuk gotong royong. Berdasarkan data dari ijen.kemdibut.go.id, nah ini dia ada 5 tradisi unik gotong royong di daerah Indonesia. Yang pertama, ada tradisi Rambu Solo di Toraja. Wah, apa tuh? Jadi tradisi Rambu Solo merupakan tradisi upacara pemakaman yang sudah cukup terkenal dan melibatkan banyak orang dalam proses upacara pemakamannya. Biasanya pertunjukan kesenian pun turut disajikan untuk memeriahkan sekaligus memberikan penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal. Wah, unik banget ya teman-teman tradisi Rambu Solo di Toraja ini. Nah, itu adalah salah satu tradisi unik bentuk gotong royong untuk penghormatan terakhir nih. Kalau misalnya ada orang yang meninggal di daerah Toraja, nantinya akan ada perayaan dan juga penghormatan melalui bentuk kesenian seperti ini. Jadi ini adalah sebuah tradisi yang sangat kental sekali nilai kebudayaannya dan perlu kita lestarikan ya teman-teman. Nah, apalagi? Nah, yang kedua ini ada tradisi Maroka Bola di Sulawesi Selatan. Wah, mendengar istilahnya aja membuat kita penasaran ya. Apa sih Maroka Bola di Sulawesi Selatan ini? Jadi, tradisi ini merupakan tradisi gotong royong memindahkan sebuah rumah dari satu tempat ke tempat lainnya agar terhindar dari bencana dan malapetaka. Adapun sebutan lainnya untuk tradisi ini yaitu Mapalete. Nah, pastinya teman-teman udah pernah ya melihat tradisi memindah rumah entah di televisi atau mungkin di salah satu film yang pernah kalian tonton. Nah, memang Indonesia tuh seunik itu loh teman-teman. Indonesia yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan lebih dari 700 bahasa ini pastinya, wah ini udah nggak asing lagi ya sebagai kita warga negara Indonesia. Nah, yang ketiga ada tradisi Maus Lalapari di Mandailing. Wah, ini dari segi pengucapannya lumayan ya teman-teman. Nah, pasti ini juga nggak kalah unik, yaitu tradisi tolong-menolong yang kerap dilaksanakan pada saat Manyabi.
atau istilah yang dikenal ketika memasuki masa menanam dan memanen padi di Sumatera Utara. Wah, ternyata bangsa kita memang bangsa yang besar ya teman-teman. Mulai dari memindah rumah, pemakaman, menanam sampai memanen padi dilakukan secara gotong royong. Itulah kenapa Indonesia bisa maju sampai sekarang, bisa gotong royong, bisa bersatu padu, karena memang gotong royong ini merupakan suri dan udah nggak bisa terpisahkan gitu dari negara kita dan menjadi bagian dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lanjut lagi, selanjutnya ada tradisi Sinoman di Jawa. Nah teman-teman yang dari Jawa pastinya nggak asing dong dengan kalimat Sinoman. Jadi tradisi ini tuh biasanya identik dengan acara pernikahan, namun kerap juga dijumpai pada penyelenggaraan acara lain dalam tradisi masyarakat Jawa. Tradisi Sinoman biasanya terdiri dari ibu-ibu yang membantu di dapur dan para pemuda desa yang membantu pendirian tenda. Nah ini nih yang juga sama rasakan gitu ya, sebagai perempuan Jawa biasanya kalau misalnya ada saudara kita yang menikah atau ada hajatan ya bahasanya biasanya. Nah itu biasanya ada tuh yang namanya Sinoman, ibu-ibu, perempuan-perempuan, pemuda-pemuda saling membantu menyukseskan acara dan memeriahkan acara. Jadi ini kita bisa saling membantu gitu, jadi kita nggak merasa sendiri dan kita jadinya bisa memudahkan apa yang sudah acara dilakukan. Jadi pemilik hajatnya ini bisa terbantu gitu teman-teman. Wah unik banget ya ternyata. Dan yang terakhir yaitu tradisi nganggung di Kabupaten Bangka. Apa itu tradisi nganggung? Jadi nganggung merupakan salah satu aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan talang menolong dalam suatu desa. Kegiatan yang dilakukan apa sih Sal? Jadi kegiatan yang dilakukan di dalam tradisi nganggung di Kabupaten Bangka ini yakni membawa dulang berisi makanan ke masjid atau langgar ketika menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal dunia atau menyambut kedatangan tamu besar. Nah ini juga biasanya kita lihat nih teman-teman di berbagai acara televisi atau di YouTube gitu ya. Biasanya kalau ada YouTuber yang berkunjung atau pejabat yang berkunjung di Kabupaten Bangka, ada tradisi yang namanya nganggung. Wah unik banget ya, ternyata itu dia 5 tradisi gotong royong unik berdasarkan website dari ijen.kemdikbud.go.id. Tidak sampai di situ teman-teman, pembahasan kita akan lebih seru lagi karena kalau membahas soal gotong royong, ternyata Indonesia itu memiliki budaya dari segi sosial budaya yang sangat kaya. Nah apa aja sih budaya yang ada di Indonesia? Yang pertama ada bambu angklung. Siapa sih yang tidak kenal dengan alat musik dari bambu ini? Bahkan sekarang itu udah maju banget loh teman-teman, angklung sampai diakui warisan budaya dunia. Sampai ada konser angklung. Wah ini aku sebagai pribadi mengapresiasi banget sih. Jadi melestarikan budaya angklung melalui gotong royong, melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah selain itu ada juga seni wayang yang udah berusia udah lama banget ya teman-teman, udah ratusan mungkin bahkan ribuan tahun, dan sudah dimasukkan ke dalam warisan budaya UNESCO sejak tahun 2003. Selain itu ada batik yang juga sekarang udah eksis banget di berbagai pagelaran fashion. Ada juga gamelan dan bahkan tari saman. Nah ini adalah berbagai budaya Indonesia yang dapat dilestarikan dengan cara bersama-sama, dengan cara kita gotong royong. Karena untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045 nantinya teman-teman, gak bisa instan begitu aja. Karena sebagai generasi muda pastinya banyak dong persiapan yang harus kita lakukan dengan bersama-sama pastinya, dengan tetap menerapkan gotong royong agar nantinya ketika tahun 2045 Indonesia bisa benar-benar menjadi negara maju.
Karena untuk di tahun 2045 atau sekitar 25 tahun lagi, pada dasarnya bibit-bibit unggul itu sudah ada loh dari sekarang. Siapa sih? Ya kita-kita ini generasi muda teman-teman, anak-anak muda usia-usia produktif, mahasiswa-mahasiswa yang tersebar di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Kitalah agen-agen perubahan yang nantinya bisa membawa Indonesia menjadi negara maju atau justru tetap menjadi negara berkembang. Wah, ini adalah batu loncatan besar nih teman-teman, karena nantinya di tahun 2045 akan diprediksi Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia mencapai 75% dalam komposisi usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Nah, ini juga tantangan yang besar kalau ternyata manusia-manusia usia produktif ini tidak bisa mengisi apa yang ada di Indonesia dengan hal-hal yang positif. Nah, karena itulah kita sebagai generasi muda, sebagai anak-anak usia produktif perlu untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dan memaksimalkan bonus demografi dengan berbagai karya, dengan passion dan bakat yang kita miliki, tentunya dengan cara kita masing-masing. Nah, contohnya sekarang ini Salma sedang mengikuti podcast challenge di Universitas Jember, dengan harapan semoga ini bisa memberikan insight yang positif bagaimana kita bisa membangun gotong royong dari segi melestarikan sosial kebudayaan di Republik Indonesia kita tercinta. Wah, ternyata kita udah lama banget ya ngobrol-ngobrolnya teman-teman. As a closing, Salma ada pantun untuk kita bisa lebih aware dengan nilai-nilai kebudayaan yang juga tidak terpisahkan dari Pancasila sebagai landasan hidup di negara kita. Jalan ke Jember beli nasi langgi, rasanya enak sampai ke hati. Hei kamu, yuk gotong royong dengan aksi, ciptakan Indonesia emas penuh dedikasi. Terima kasih untuk semua yang sudah berkenan mendengar. Sampai jumpa di podcast Salma selanjutnya. Gotong royong bersama, Indonesia cemerlang penuh warna.